Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Windari. Saya Jeles Wandi. Dan saya Amelia. Kami dari kelompok 9 Mata kuliah wawasan konservasi. Konservasi Anoa di Sulawesi Utara, Manado. dari jurusan manajemen semester 4B. Makasih. Cerita dimulai. Anoa bobalus sp atau kerbau kemir adalah kerbau endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Banyak yang menyebut Anoa sebagai kerbau kerdil. Anoa merupakan hewan yang tergolong fauna perairan, dan dia juga mamalia dalam famili Bovidae yang tersebar di hampir seluruh Pulau Sulawesi. Kawasan Wallacea yang terdiri atas Pulau Sulawesi, Maluku, Halmahera, dan Kepulauan Flores. Wilayah ini unik karena banyak memiliki flora dan fauna yang endemik dan merupakan kawasan perairan antara benua Asia dan Australia. Salah satu kawasan yang memiliki flora dan fauna endemik Sulawesi antara lain kawasan Poso. Anoa bobalus sp merupakan salah satu satwa endemik yang dilindungi yang menjadi ciri khas Pulau Sulawesi yang turut mendiami kawasan hutan lindung Desa Sangkinora, Kabupaten Poso. Anoa juga tergolong satwa liar yang langka dan dilindungi undang-undang di Indonesia sejak tahun 1931 dan dipertegaskan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1999. Jadi kita beralih ke selanjutnya tentang asal-usul Anoa ya. Asal-usul Anoa yang dilindungi ini minimnya pengetahuan masyarakat dan masih lazimnya berburu Anoa untuk dikonsumsi, membuat perlindungan terhadap spesies langka tersebut menjadi tantangan tersendiri. Kelahiran Anoa betina di Anoa Breeding Center, Manado, Sulawesi Utara, Juli lalu membawa angin segar bagi keberadaan hewan langka tersebut. Namun, kebiasaan masyarakat memburu dan mengonsumsi daging Anoa masih menjadi ancaman nyata bagi kita semua. International Union for Conservation of Nature (IUCN) sejak 2007 telah menempatkan Anoa dataran rendah Bobalus depressicornis dan Anoa pegunungan Bobalus quarlesi sebagai hewan terancam punah (endangered). Belum ada data pasti berapa jumlah Anoa yang tersisa di Indonesia, namun berdasarkan estimasi dari BP2LHK dan Anoa Breeding Center, populasi Anoa kurang lebih tersisa 2.500 ekor pada tahun 2008. Penelitian Anoa juga di Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan BP2LHK Manado, Adi Setiawan mengatakan bahwa satwa langka yang dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini berdasarkan penetapan Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1999 terus mengalami pengurangan populasi selama 20 tahun terakhir. Dan dari hasil penelitian mereka telah terjadi pengurangan populasi Anoa hingga 15% setiap tahunnya. Dan jumlah ini juga bisa disebabkan karena banyak faktor. Namun yang paling utama karena daging Anoa diyakini memiliki sumber protein tinggi serta rendah lemak, kelezatannya juga banyak dikatakan lebih baik dari daging sapi hingga kijang. Asumsi inilah yang membuat Anoa terus diburu, apalagi Anoa bukan jenis mamalia yang diharamkan dalam satu keyakinan apapun. Mengapa konservasi Anoa penting? Anoa adalah satwa endemik Sulawesi dan merupakan salah satu pengisi keanekaragaman hayati di kawasan Welkan. Ia termasuk jenis satwa yang dilindungi di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kerbau kerdil Sulawesi ini perlu dilindungi karena jumlah populasi di habitat alaminya diperkirakan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data International Union for Conservation of Nature, diperkirakan populasi Anoa di Sulawesi tidak lebih dari 2.500 individu.
sehingga dikategorikan terancam punah. Sementara di ex situ, jumlah anoa yang terdata di Stockbook adalah sebanyak kurang lebih 40 ekor. Jenis ini juga masuk dalam Appendage 1 berdasarkan Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Ini berarti selain dilindungi, anoa juga dilarang untuk diperdagangkan. Penghuni sejati hutan Sulawesi ini diketahui memiliki sifat agresif, monogami, dan senang hidup menyendiri atau soliter. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab menurunnya anoa di alam. Penyebab utamanya adalah kehilangan habitat, kerusakan ekosistem, perburuan, serta permintaan pasar akan anoa sebagai produk konsumsi. Kemungkinan terjadinya perkawinan sedara pada populasi di alam liar juga akan lebih memicu punahnya anoa secara perlahan. Padahal anoa memiliki peran yang begitu penting bagi ekosistem, mulai dari spesies kunci, spesies payung, dan spesies bendera. Selain itu juga termaksud hewan endemik yang hanya ditemukan di Sulawesi. Oleh karena itu, menjaga anoa dan habitatnya adalah sama dengan menjaga keberlangsungan satwa dan tumbuhan lainnya yang berhidup beriringan dengan anoa. Untuk itu, intervensi dalam bentuk penangkaran ex situ, yaitu pembiakan di luar habitatnya, harus dilakukan untuk mencegah kepunahan anoa. Upaya yang dilakukan Anoa Breeding Center atau ABC di Manado, Sulawesi Utara adalah salah satunya. Kelahiran anoa ini tentu saja membawa angin segar dan harapan baru bagi konservasi, terutama peningkatan populasi anoa secara ex situ. Raden, Mahesa, Anara, dan Dendra adalah anoa-anoa hasil pengembangbiakan ex situ melalui perkawinan alami di Anoa Breeding Center. Hasil riset praktik, pengalaman, dan keberhasilan di ABC ini menjadi bukti bahwa konservasi ex situ dapat berkontribusi mendukung kebijakan melindungi anoa dan kepunahan. Pada 16 Januari 2023 menulis sejarah baru di dunia konservasi ex situ anoa. Ia merupakan bayi anoa pertama yang sukses lahir melalui operasi sesar. Kelahirannya adalah keberhasilan keempat dari total 12 kali kebuntingan di Anoa Breeding Center atau ABC, Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Manado. Raden adalah nama yang disematkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Siti Nurbaya pada bayi anoa berjenis kelamin jantan tersebut diambil dari nama induknya, yaitu Rambo dan Denok. Raden adalah keturunan pertama F1 dari penjantan Rambo 12 tahun dan induk betina bernama Denok 13 tahun yang telah ditangkar di ABC di Manado. Dalam 8 tahun beroperasinya, ABC ini adalah operasi sesar pertama yang berhasil dari 4 kali operasi sesar yang telah dilakukan. Selain itu, dari 12 kebuntingan induk anoa, hanya 4 bayi anoa yang lahir selamat. Lainnya mengalami 2 keguguran dan 8 kali proses kelahiran namun tidak selamat. Awalnya keberadaan anoa induk di ABC ini berasal dari hasil sitaan dan penyerahan sukarela dari masyarakat yang sebelumnya memelihara anoa. Dengan keberhasilan kelahiran anoa ini, maka pusat pembiakan anoa tersebut kini memiliki 9 ekor anoa dengan komposisi 4 jantan dan 5 betina. Salah satu dari mereka adalah anoa dataran tinggi. Anoa Breeding Center atau ABC di Manado merupakan penangkaran anoa pertama dan satu-satunya yang berhasil di Pulau Sulawesi. Berlokasi di Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Manado. Fasilitas ini diresmikan oleh Menteri LHK pada 5 Februari 2015 silam. Pendirian digagas oleh Balai Penelitian Kehutanan Manado yang kini menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Manado dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Utara. Kehadiran ABC ini berawal dari kegiatan riset pada 2010 sampai 2011. Balai Penelitian Kehutanan Manado melakukan riset untuk mengetahui kondisi populasi dan karakteristik habitat anoa, khususnya di wilayah subpopulasi bagian utara Sulawesi. Kegiatan dilanjutkan dengan riset pengamatan perilaku anoa.
mempelajari dan memelihara anoa dalam pelestarian skala in situ maupun ex situ dengan sistem pemeliharaan dalam kandang. Selanjutnya dilakukan dengan pengembangan penangkaran anoa bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Utara dan Seabitrop untuk aspek reproduksi. Kemudian pada 2013 dilakukan penerapan teknik inseminasi buatan dalam proses reproduksi anoa di penangkaran. Tujuan utama pendirian ABC adalah meningkatkan populasi anoa secara ex situ dengan mempertahankan kemurnian jenisnya. Hasilnya diharapkan dapat menjadi backup populasi di alam, pelepas liaran anoa di habitat alam, pertukaran dengan kebun binatang baik di dalam maupun luar negeri, dan menjajaki kemungkinan sebagai satwa yang didomestikasi. Pengelolaan ABC dilakukan secara kolaborasi antara BPSI LHK Manado dan BKSDA Sulawesi Utara, serta mendapat dukungan dari mitra yaitu PT Cargill Indonesia Amurang. Mengapa kita harus menjaga hewan yang dilindungi? Dengan menjaga mereka, kita menjaga keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi kita sebagai manusia. Hewan langka juga dapat menunjukkan kondisi lingkungan yang baik. Ketika mereka makin langka, itu bisa menunjukkan bahwa habitat alami mereka sedang mengalami masalah seperti kerusakan atau populasi. Selamatkan hidupnya, selamatkan hidupmu. Jaga kelestarian hutan, jaga kehidupan hewan dan tumbuhan. Melestarikan hewan dan tumbuhan adalah tindakan nyata melestarikan kehidupan. Tak ada kehidupan tanpa hewan dan tumbuhan di bumi. Lestarikan.